Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ratna Jibua, mahasiswa dari program studi manajemen di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Receivable Turnover dan Working Capital Turnover terhadap Net Profit Margin pada PT Nippon Indosari Corporindo periode 2013 hingga 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka yang mendasari penelitian saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Roni Fadli SE, MM, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada saya. Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang memadai menunjukkan efisiensi operasional dan daya saing yang kuat. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Net Profit Margin atau NPM, yang mencerminkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Receivable turnover atau perputaran piutang, dan working capital turnover atau perputaran modal kerja memainkan peran penting dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Receivable turnover menunjukkan seberapa efektif perusahaan mengelola piutang untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan working capital turnover mencerminkan efisiensi penggunaan modal kerja dalam mendukung operasi bisnis. Keduanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap NPM. PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia dengan merek dagang yang dikenal luas. Kinerja keuangan perusahaan selama periode dari 2013 hingga 2022 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks pengelolaan piutang dan modal kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana manajemen aset memengaruhi profitabilitas di perusahaan ini. Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah receivable turnover berpengaruh signifikan terhadap net profit margin pada PT Nippon Indosari Corporindo? Kedua, apakah working capital turnover berpengaruh signifikan terhadap net profit margin pada PT Nippon Indosari Corporindo? Ketiga, apakah receivable turnover dan working capital turnover secara simultan berpengaruh signifikan terhadap net profit margin pada PT Nippon Indosari Corpindo? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh receivable turnover terhadap NPM pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk periode 2013 hingga 2022. Kemudian menganalisis pengaruh working capital turnover terhadap NPM pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk periode 2013 sampai 2022. Selanjutnya menganalisis pengaruh receivable turnover dan working capital turnover secara simultan terhadap NPM pada PT Nippon Indosari Corpindo periode 2013 hingga 2022. Manfaat penelitian. Secara akademis memberikan kontribusi pada literatur mengenai pengelolaan aset dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Secara praktis, memberikan rekomendasi bagi manajemen PT Nippon Indosari Corporindo Tbk untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang dan modal kerja bagi perusahaan sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan piutang dan modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas. Tinjauan pustaka yang pertama, receivable turnover adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola piutang untuk menghasilkan penjualan. Kemudian working capital turnover adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya net
profit margin atau NPM. NPM mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total penjualan. Kerangka berpikir, residual turnover X1 atau independen berpengaruh penting terhadap net profit margin atau dependennya, sedangkan working capital turnover atau independen X2 berpengaruh signifikan terhadap NPM atau dependennya. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1 terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara residual turnover dan working capital turnover terhadap NPM pada PT Nippon Indosari Kerpindo. H2 terdapat pengaruh signifikan antara residual turnover terhadap NPM. H3 terdapat pengaruh signifikan antara working capital turnover terhadap NPM. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data dianalisis secara statistik untuk melihat pengaruh variabel bebas atau residual turnover dan working capital turnover terhadap variabel terikat atau NPM. Menurut Nicholas Dooley, tahun 2019, penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Populasi Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dari 2013 hingga 2022. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugione tahun 2019, sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah pertama laporan neraca PT Nippon Indosari Corporindo, kedua laporan laba rugi PT Nippon Indosari Corporindo. Hasil penelitian. Hasil uji T residual turnover itu menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap NPM. Semakin tinggi perputaran piutang, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Kemudian hasil uji T working capital turnover, yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa variabel ini signifikan dengan nilai P kurang 0,05. Ini mengindikasikan bahwa efisiensi dalam penggunaan modal kerja memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas perusahaan. Simultan F. Uji simultan menunjukkan bahwa residual turnover dan working capital turnover secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap NPM. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi kurang lebih 0,05 yang berarti kedua variabel ini secara simultan memengaruhi profitabilitas perusahaan. Analisis statistik, yaitu hasil uji parsial uji T menunjukkan bahwa kedua variabel independen atau residual turnover dan working capital turnover berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan yang positif yang kuat antara kedua variabel independen dengan NPM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh residual turnover dan working capital turnover terhadap NPM, pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk periode 2013 hingga 2022 dapat disimpulkan bahwa yang pertama residual turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap net profit margin, yaitu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan piutang perusahaan berkontribusi langsung terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, working capital turnover juga memiliki pengaruh signifikan terhadap net profit margin, pengelolaan modal kerja. Ketiga, kombinasi dari residual turnover dan working capital turnover, yaitu menunjukkan hubungan yang erat dengan NPM,
mengindikasikan bahwa pengelolaan aspek keuangan operasional secara keseluruhan sangat penting untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, PT Nippon Indosat Corporindo diharapkan dapat terus mengoptimalkan manajemen piutang dan modal kerja agar kinerja keuangan perusahaan tetap kompetitif dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Kesimpulan ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan strategi operasional dan manajemen keuangan guna mencapai target profitabilitas yang optimal. Demikian presentasi proposal penelitian skripsi saya. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khususnya terkait dengan pengelolaan piutang dan modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.